Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi bersama saya Irna dan ini adalah hari pertama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Kengken bertepatan di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Dan saya tidak sendiri dan kami sudah hadirkan narasumber pagi hari ini bersama Kanit Reskrim Polsek Grogak, Bapak Ibtu Made Andrease. Om Swastiastu, selamat pagi. Dan selamat pagi, mic-nya mungkin kurang didekatkan nggih. Nggih, ampura Pak. Nggih, siap. Baik, jadi pagi hari ini kami akan membahas topik terkait sinergitas wujudkan Harkamtibmas. Selamat tahun baru dulu Pak, lupa. Nggih, selamat tahun baru. Jadi seperti apa Pak sinergitas wujudkan Harkamtibmas ini?
dapat dijelaskan untuk sinergitas kita Polsek Groga khususnya kita dalam Harkamtibmas ini selalu kita tidak bisa bekerja sendiri. Pasti Pak. Siap. Kita selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada di pemerintahan kecamatan, baik itu dari Koramil juga, dari Linmas, dari Pecalang, tokoh agama, ormas keagamaan yang ada di Polsek Groga. Sampai saat ini masih terjalin dengan baik kerjasamanya dengan Polsek Groga. Tapi kalau berbicara, kita mundur beberapa hari aja ya Pak ya, di malam tahun baru di Groga bagaimana Pak situasinya? Waktu tahun baru Astungkare situasi kondusif, aman, walaupun masih ada sedikit riak-riak lah. Biasa itu, tahun baru. Setiap tahun sekali ya. Ada kesalahpahaman, ya kita sudah bisa kita antisipasi, kita bisa selesaikan secara baik, secara musyawarah. Baik. Nah, ini kan kita baru memasuki awal tahun 2026 ya Pak ya. Dan mungkin masih akan ada banyak hal yang akan terjadi, dan kita harapannya sih ya seperti yang sudah pernah disampaikan juga oleh Kapolres Buleleng bahwa penurunan angka kejahatan mungkin ada, tapi narkoba juga begitu kan gitu ya harapannya. Nah, kalau dari Polsek Groga seperti apa Pak? Dari Polsek Groga untuk situasi data kriminalitas itu ada penurunan, Mbak. Setengkar ya. Ada penurunan dari tahun 2024 ada 17 kasus yang dilaporkan. Siap. Itu sudah masuk ke sistem kami, yaitu sistem DORS-nya. Itu 17 kasus sudah kita bisa selesaikan. Terus 2025 ada 15 kasus. Itu yang mendominasi 2025 itu curanmor kendaraan, pencurian kendaraan bermotor. Itu karena memang kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan. Biasanya kan kalau dulu, mohon maaf nih, saya juga mengalami, maksudnya zaman dulu tuh kunci tuh nyentel tuh is okay, tapi sekarang apakah memang kasusnya kunci nyentel di motornya atau memang dipaksa? Rata-rata kunci nyantol dan kunci taruh di bagasi depan itu. Yang di kotak gitu di ya. Kotak itu. Oke. Dekat stang itu ya Pak ya. Malah menyediakan itu hitungannya. Duh, salah lagi ya kalau ngomong kayak gitu ya. Berarti memang harus lebih hati-hati di zaman sekarang ya Pak ya. Oke, jadi seperti itu awalnya sebagai pembukaan dulu pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Sekali lagi kami ajak Anda untuk sama-sama sharing bersama dengan Bapak Ibtu Made Anayase selaku Kanit Reskrim Polsek Groga terkait sinergitas wujudkan Harkamtibmas. Masih di Dialog Interaktif. Hai Bali Kengken. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 39 RRI Singaraja dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di dialog interaktif Hai Bali Ken bersama Kanit Reskrim Polsek Grogak Bapak Ibtu Made Anayase. Nah Pak, saya juga pernah tahu kalau Polsek Grogak sempat melaksanakan patroli dialogis. Itu seperti apa Pak? Patroli dialogis ini kan kegiatan rutin yang Oh ditingkatkan. oke. Tapi di Polsek Grogak udah mulai, maksudnya sudah lama menerapkannya atau program patroli baru? dialogis itu sudah lama. Oh sudah lama, Itu baik. kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu ada patroli sistem barcode, pakai barcode di setiap wilayah yang kita tuju, itu ada barcode-nya. Oh misalnya, contohnya Pak? Contohnya kita salah satu ada di barcode ada di wilayah misalnya di kantor PRI. Oh oke. Nah, itu kita terdeteksi di Polres maupun di Polda itu keberadaan kita ada di sana. Oh gitu, oke. Jadi patroli dialogis itu nggak cuman misalnya ada seperti patroli blue light gitu ya Pak ya, Iya. tapi juga ada patroli dialogis yang menuju tempat-tempat tertentu Iya. gitu ya Pak ya. Oke, kalau patroli blue light Polsek Grogak juga sudah sering Sudah melakukan sering. ya Pak ya, dan itu juga menjadi apa ya, hal yang sudah diketahui oleh masyarakat ya, karena Betul. memang masyarakat juga mengapresiasi hal itu Pak. Walaupun kadang-kadang ya seperti halnya kegiatan tersebut, walaupun misalnya anggap seperti jamnya tidak ditentukan, tapi orang pada tahu oh ini lagi patroli nih, karena ada yang berbeda, itu ada blue lightnya itu ya Pak ya. Selain itu, selain blue light itu ada jam-jam tertentu, dalam hal ini yang tadi saya bilang patroli barcode itu ada jam-jamnya. Oh, Ada jadi jam-jamnya, sudah diplot juga ya. diplot, wilayah kemana, misalnya di Grogak itu di desa Patas jam sekian. Oh, biar semua rata dapat Biar Pak. semua dapat. Itu terdata semua barcode-nya itu, keberadaan jam oke. sekian. Kita melaksanakan kegiatan di sana juga interaktif juga dengan masyarakat, dengan himbauan-himbauan masyarakat begitu. Iya, kayak Tidak serta merta
patroli diem gitu istilahnya kan. Iya. Hanya untuk gini, tapi kita Menerima tampungan dari masyarakat, iya. laporan seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Jadi ini emang hal yang diusahakan selalu untuk dari pihak kepolisian untuk kenyamanan, keamanan masyarakat itu Masyarakat, sendiri. Ya. Kalau di Grogak itu ada berapa desa ya Pak ya? Kalau dari secara administratifnya 14 desa. Oh, banyak ya Pak ya. 14 desa, tapi Oke. untuk gini apa namanya? Mm-mm. Untuk Polsek Grogak itu kita ada 10 desa. Oh, oke. Yang 4 desa itu dinaungi oleh Polsek Celukan Bawang. Oh, sudah masuk Celukan Bawang Iya, itu berarti. Baik. Berarti apa namanya? Hitungannya walaupun lumayan lah Pak, 10 desa ya Pak. Iya. Ada yang di ujung-ujung yang Iya. pelosok-pelosok ya. Nah, itu untuk ketika memang ada recheck dari pihak Polsek Grogak itu memang masuk juga ke pelosok-pelosok. Nggih. Kami juga kan berpatroli itu kan bukan hanya di jalur kota yang istilahnya jalannya yang jalan utama. raya yang utama, tapi juga kita masuk ke wilayah perkampungan. Karena di wilayah Grogak itu kan banyak sekali ada usaha maupun perhotelan. Oh iya. Banyak di Grogak itu misalnya ada tambak, ada peternakan ayam, hotel juga banyak ya. Itu kita nyasarnya ke sana juga. Baik. Bukan berarti di jalur utama. Nggih, Oke. nggih, siap. Baik, ada yang berkomentar sebentar, boleh saya bacakan? Boleh silakan. Pak, nggih. Semoga selalu aman dan damai, Pak. Bravo Polri. Oke, ini dari Mang Agus. Ada Mr. Bobby, semangat Pak Polisi, tugasnya jaga kenyamanan masyarakat. Terima kasih. Nah, ini ada yang bertanya melalui chat kami. Izin bertanya Pak Kanit, kalau di Grogak apakah ditemukan kasus narkoba? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab. Untuk di Grogak sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, Nggih. kami bukan dibebani sih sebenarnya kan. ditugaskan. Kami ditugaskan 1 minggu 1 kali itu kita harus dapat mengungkap suatu kasus narkoba. Oh iya. Iya, Berarti sangat luar biasa ya luar untuk biasa. makanya penurunan kasus kasus narkoba di narkoba. Kabupaten Buleleng ini sangat luar biasa. Nah, makanya kami selalu berupaya dan berusaha untuk melakukan pengungkapan terhadap penggunaan narkoba. Karena selama ini yang saya 6 bulan di Polsek Grogak, berdinas di Polsek Grogak, hampir pengguna itu ya lumayan sih. Lumayan itu Itu rentang usianya Pak? rentan usianya 20 ke atas. Oh oke, siap. Baik. 20 ke atas. Itu kebanyakan kalau di wilayah Grogak yang kita temui, yang kita tangkap itu semuanya rata-rata pengguna, Oh oke, bukan pengedar ya Pak? bukan pengedar. Siap. Perlu dijelaskan juga bahwa penggunaan narkoba itu bukan dia menggunakan narkoba itu bukan di wilayahnya dia, tapi dia keluar dari wilayah Grogak begitu. Oh, gitu. Misalnya dia pas ke Jawa, Denpasar begitu, dia kembali, kita mendapatkan suatu informasi dari masyarakat bahwa si A itu menggunakan narkoba, makanya kita lakukan penangkapan, penggeledahan gitu. Setelah kita cek, mungkin ada positif, nanti kita asesmen, kita koordinasi dengan Sat Narkoba Polres Buleleng, apakah ini kita ditindaklanjuti atau gimana, prosedurnya kemana. Selama ini kita serahkan ke BNNK, oke, Ya. siap. Untuk dilakukan rehabilitasi. Berarti kalau untuk menentukan apakah dia pengguna atau pengedar tuh emang dari korban atau tersangkanya, atau memang dari pihak kepolisian atau dari BNNK Pak sebenarnya? Sebenarnya kita kan kita lakukan interogasi awal Oh kepada ya, mereka. integrasi itulah ya. Ya dari sanalah kita bisa
mengambil suatu kesimpulan dan kita berkoordinasi juga dengan Sat Narkoba Polres Buleleng. Apakah ini ditindaklanjuti ke hukum atau memang direhabilitasi itu. Tapi kebanyakan dari wilayah hukum Polsek Groga kita lakukan ke pelimpahan ke BNK atau ada yang mandiri juga. Mandiri itu gimana Pak maksudnya? Dia mandiri dengan istilahnya dengan sendirinya. Periksa sendiri ke Gitu. Penyembuhan itu sendiri. Oke, itu siap. ada dukungan Keluarga. dari keluarga. Tapi ada juga kendala yang kita hadapi kalau di sana itu kita harus ekstra juga menjelaskan kepada mereka. Iya. Karena itu dianggap aib gitu. Bagi Aib keluarganya keluarga, atau bagi ya. keluarga Oh, gitu. oke. Makanya kita gimana kita cara menjelaskan kepada mereka untuk penanganannya sehingga dapat suatu pengertian. Oh ini memang anak saya harus direhab atau gimana gitu. Baik luar biasa. Ini ada yang berkomentar, semangat Bapak Basmi Narkoba dan juga kenakalan remaja serta trek-trekan motor Pak di Grogol juga. Apakah ada yang trek-trekan seperti itu? Ada. Kenal pot brong ya Pak? Iya. Itu ada. seperti apa Pak? Itu trek-trekan itu biasanya kan menjelang terjadinya itu menjelang malam Hari ya subuh, Pak. jam Oke, 3, jam tengah 4. malam ya Pak Ya, berarti. kita tetap melakukan patroli ke daerah-daerah yang kita anggap untuk digunakan untuk jadikan trek-trekan. Selama ini sudah banyak sih dilakukan penindakan oleh Satuan Lalu Lintas Polsek Groga untuk melakukan pengamanan terhadap trek-trekan maupun knalpot brong gitu. Siap. Baik, nanti kita ngobrol lagi Pak. Dan kita masih ada waktu, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih yang sudah berkomentar di YouTube kami dan sudah kami bacakan juga dukungan dan juga informasi yang sudah disampaikan. Kami akan kembali sesaat lagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Aktif Hai Bali Ken, dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung mendengarkan melalui FM 97,9 MHz, 101,2 MHz, 106,2 MHz atau AM 1080 kHz, yang juga mendengarkan kami melalui streaming di www.rri.co.id dan juga RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Saya bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Grogak, Ibtu Made Anayase, dengan topik sinergitas wujudkan Harkam Tipmas. Nah, ini ada pertanyaan yang unik nih, mohon izin nih Komandan. Selamat pagi Pak Kanit. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait tentang judi. Ini bukan judi online tapi judi cabung ayam dan judi mong-mongan. Ini kan terkait misalnya acara seperti itu diadakan ketika seperti judi mong-mongan itu diadakan di acara persembahyangan ataupun ada acara keluarga yang mengundang judi mong-mongan itu. Apakah memang kepolisian berhak untuk mengadakan keamanan seperti itu untuk judi mong-mongan itu ataupun sabung ayam? Terima kasih untuk pencerahannya. Silakan Pak. Baik, untuk judi dalam hal ini judi sabung ayam dan judi mong-mongan gitu. Sesuai dengan ketentuan undang-undang itu kan dilarang. Sesuai dengan dilarang. Tapi selama ini banyak, terus terang banyak kita temui juga kalau pas ada acara-acara itu ada mong-mongan, itu judi mong-mongan itu. Kita sudah selalu memberikan suatu himbauan, baik itu lewat Babin Kaptimas dengan perangkat masyarakat adat yang ada di sana untuk tidak menggelar atau melakukan perjudian tersebut. Gitu. Selama ini kita sudah selalu menghimbau itu. Berarti ada sosialisasi lah Pak ya sebenarnya ya. Nah, bagaimana kalau sosialisasi gini juga Pak? Ini kan apakah termasuk juga hal yang bisa disosialisasikan ketika seseorang yang mengendarai kendaraan menggunakan telepon ketika berjalan atau sedang merokok tapi lagi di jalan. Nah, itu seperti apa Pak? Untuk ketertiban berlalu lintas itu dari khususnya dari Satuan Lalu Lintas ini harus siap. Sudah sering sekali menghimbau untuk pengguna kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, dalam hal ini untuk ketertibannya. Kadang-kadang banyak yang ditemukan kan masih berkendara sambil merokok, menggunakan HP. Itu sudah sering dihimbau juga oleh Satuan Lalu Lintas Polsek Grogak melalui apel pagi di setiap sekolah. Setiap sekolah itu selalu dihimbau, dan dari pihak sekolah juga sering meminta kita menjadi narasumber. Jadi ada dialog ya Pak tentang tertib berlalu lintas, pokoknya tentang dari reserse juga dimintain juga tentang bullying, tentang kekerasan terhadap anak gitu. Itu sudah berjalan sih selama ini. Himbauan kadang-kadang kita kan melaksanakan giat pagi itu, giat 21 namanya, giat rahasia. Kita selalu menyisipkan untuk menghimbau para pengendara untuk selalu tertib, menggunakan helm ataupun berkendara agar tidak menggunakan HP ataupun menghisap rokok. Gitu. Siap. Ini karena memang mungkin banyak masyarakat juga yang masih merasakan. Tapi kalau misalnya Pak, mohon izin, jika memang sesama masyarakat yang akhirnya ikut menegur itu nggak apa-apa ya sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada masalah, itu kan lebih bagus ditegur daripada. Tapi jangan pakai emosi ya Pak. Jangan pakai urat ya. Kan masyarakat kalau ditegur oleh masyarakat itu kadang-kadang mereka tidak terima. Padahal itu demi keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan juga orang lain. Sebenarnya itu sebenarnya kita harus berterima kasih kalau kita diingatkan. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak Kanit izin bertanya, berarti kalau kepolisian Polsek Grogak sama satu lagi tadi apa Pak katanya? Cilokan Bawang itu berbeda ya Pak ya? Nah, itu perbatasannya dari mana ke mana saja Pak? Terima kasih. Kalau Polsek Grogak perbatasan dengan
Celukan Bawang. Celukan Bawang itu kalau proses Groga itu kan dari desa Patas itu. Dari Oke. Patas, terus kalau di Celukan Bawang itu apa namanya desanya itu sebelah timur daripada Patas itu hanya mereka hanya menaungi 4 desa saja kalau Jadi Celukan Bawang. 10 dan 4 ya. 4, iya. Oke, baik. Berbagi wilayah hukumnya. Oke, oke. Pengalaman dong Pak waktu malam tahun baru Pak. Oke, silakan Pak Kanit, bolehlah bercerita sedikit ya waktu malam tahun baru. Iya. Karena mungkin tahun baru di sini berbeda dengan tahun baru di daerah Grogak. Iya, itu juga tahun baru yang pertama buat saya di Karena Grogak. sebelumnya Bapak. Sebelumnya saya di Polsek Kota Singaraja. Oh, oke, siap. Selamat bertugas. Berarti masakan ya auranya berbeda ya Pak. Berbeda. Ya di sana sih euforianya juga hampir sama dengan di kota, tapi lebih sedikit gininya apa namanya tempat-tempat hiburannya itu kan lebih sedikit di sana. Di Grogak. Di wilayah Grogak. Oke, tapi tempat untuk kayak hotel banyak, restoran banyak. ya, Pak, Banyak ya? mereka juga mengadakan di sana di hotel-hotel, dan di wilayah pedesaan juga ada. Walaupun pada saat tahun baru itu ada juga riak-riaknya, ya Oke. pengaruh Alkohol, ya, Pak. gitu. Ada juga laka lantasnya juga ada pada saat itu. Terus ada kesalahpahaman, ya. Tapi kita bisa mengantisipasi semuanya. Bersama dengan Pak Kapolsek juga kita melaksanakan kegiatan patroli dari ujung timur sampai ujung barat. Siap. Gitu. Karena wilayah Grogak ini kan panjang jalannya ini, hampir setengahnya Kabupaten Buleleng ya. Iya, iya. Nah, itu kita mengantisipasi dengan menempatkan personil di setiap desa. Kami memploting di setiap desa itu ditempatkan personel selain Babin Kamtimas ya. Babin Kamtimas kan netap di istilahnya di sana, tapi kita nambah anggota dari reserse, dari intelnya, dari stafnya kita. Itu setiap desa ada. Iya pasti Pak ya. Nanti setiap desa ada. Jadinya apapun ada nanti permasalahan di sana, langsung aja mereka yang gini. Lapornya boleh ke sana. Dikoordinir oleh perwira pengendalinya. Gitu. Baik. Tapi Astungkare berjalan dengan aman dan kondusif pelaksanaan baik. tahun barunya. Siap. Iya. Nah ini yang juga menjadi perhatian kan terkait jalan, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa jalan Grogak itu kan memang panjang ya, setengahnya hitungannya ya. Iya. Nah ini kan juga ada peristiwa-peristiwa yang kurang berkenan adalah ketika jalan Grogak itu kan memang nggak cuman motor atau mobil biasa, tapi juga ada truk, ada bus kayak gitu. Nah ini antisipasi nih untuk para pengguna jalan untuk berhati-hati. Karena memang ditemukan juga ada beberapa jalan yang lubang Pak. Apakah memang itu kan memang berbahaya juga ya? Nah seperti apa Pak koordinasinya Pak? Kami selalu dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polsek Grogak selalu berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk pelaksanaan apa namanya, kalau ada jalan yang berlubang itu bagaimana mungkin diantisipasi oleh Babin Kamtimas atau dengan masyarakat untuk sedikit tidaknya untuk mengurangi gelombang itu ditutup. Karena memang faktor penerangan kan kurang nih, Kurang juga. apalagi kalau udah malam, misalnya juga udah hujan, nah itu kan kadang tertutup air ya. Kalau jalan yang berlubangnya itu yang sangat membahayakan pengguna jalan yang lain, terutama kendaraan dua gitu ya. Kecelakaan saya jelaskan juga kecelakaan di lalu lintas di wilayah hukum Polsek Grogak ya cukup lumayan tinggi. Ya cukup lumayan tinggi. Itu tahun 2025 itu ada laka sebanyak 124. Tinggi ya Pak. Tinggi. Itu korbannya sebanyak 195 orang dengan meninggal dunia 16, luka berat 3, luka ringan 179, dengan kerugian material 192 juta.
Wah, ini dia. Itu lumayan. Oke, karena memang jalurnya ya Pak. Jalurnya. Nah, di samping itu juga selain ya panjang, jalur panjang, ya juga jalannya banyak yang bergelombang juga. Karena saya tiap hari juga melalui dari Singaraja ke Grogak juga. Salam sehat ya Pak. Baik, nanti kami akan lanjutkan lagi pendengar. Jadi silakan Anda boleh berpartisipasi melalui line telepon kami di 0362 24644 atau di WhatsApp chat dan WhatsApp call kami 0811 399 9790, atau untuk Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official bisa komen di YouTube kami. Kami nantikan sesaat lagi. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Grogak Bapak Ibtu Made Andayase terkait topik sinergitas wujudkan Harkam Tipmas. Karena memang kembali lagi ya, keamanan ketertiban masyarakat ini sekali lagi bukan tugasnya kepolisian saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah Pak, ini ada satu pertanyaan lagi terkait sepeda listrik Pak. Apakah memang di Grogak juga terlihat sudah mulai banyak yang menggunakan sepeda listrik tapi yang mengendarainya anak-anak di bawah umur? Nah seperti apa Pak penanganannya? Karena memang di kota pun walaupun di perumahan itu kadang-kadang suka melenceng main keluar jalan raya. Terima kasih Bapak. Baik, silakan Pak Kanit. Untuk sepeda listrik di wilayah hukum Polsek Grogak itu sedikit sih. Sedikit ya. Tidak banyak. Mungkin 1, 2, 3 itu yang saya lihat selama ini hanya barang paling-paling dibawa untuk ke warung saja. Jadi penggunaannya hanya untuk di dalam gitu ya, bukan di jalan raya ya Pak ya. Yang kami temui itu kan di gang-gang itu untuk keperluan berbelanja ibu-ibu itu. Kalau anak-anak jarang kami temui di sana. Itu. Tapi biarpun begitu dari pihak dari Babin Kamtimas itu selalu menghimbau untuk penggunaan
sepeda listrik. Baik, Bapak, ini karena waktu juga mungkin ada tips atau informasi yang penting yang bisa disampaikan terkait informasi yang sudah kita bahas ya, sebagai closing statement mungkin silakan. Mungkin dari saya tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan diri sendiri. Dari diri sendiri, Diri Pak. sendiri. Ya, Kalau itu- kita sadar, pasti semua ikut Atau ya, Pak? semua ikut. Oke, siap. Ya kan, segala sesuatunya kan harus dari kita, diri sendiri kita dulu. Baru kemuarannya ke keluarga, lingkungan, dan ke masyarakat gitu. Baik, itu terima aja. kasih. Ya, Terima kasih Pak kasih. Kanit, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan, yang juga sudah aktif bersama kami di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bertugas kembali Pak. Terima Sampai kasih. berjumpa di lain kesempatan. Dan tentunya kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.